Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau ya gabung di webinar ini untuk season kedua. Nah, sebelumnya kita sudah ngebahas terkait ya Linux ya teman-teman di webinar sebelumnya. Terus ya bahas dasar terkait apa aja serangan-serangan teknikal hacking. Terus juga kita ngebahas terkait gimana sih cara mengatasi serangan technical hacking gitu teman-teman, seperti itu ya. Dan di kali ini ataupun di sesi hari ini kita bakal belajar bagaimana cara kerja Metasploit table gitu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman semua udah tahu semua ya, gue Yogi sebagai platform Yogi Tats ataupun founder dan channel YouTube juga teman-teman. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah subscribe ya teman-teman, jadi tahu gitu kan. Mungkin kalau misalnya belum kenal, ya mungkin bisa kunjung di channel YouTube aja. Oke, mungkin itu semua. Semoga kalian juga dalam keadaan baik ya teman-teman. Semoga webinar di pagi hari atau di sore hari ini ya secara produktif gitu kita bisa melaksanakannya. Oke, mau izin share screen ya teman-teman. Bentar. Ini udah kelihatan belum? Sorry. Halo? Udah Udah, kelihatan belum? Udah ya? udah, Aman ya? udah kelihatan Oke. aman. Bentar teman-teman. Oke, mungkin kita langsung bahas aja apa itu Metasploit Framework ya teman-teman. Nah, jadi Metasploit Framework itu adalah sebuah open source atau penetration testing framework yang dikembangkan oleh Rapid7 ya teman-teman. Dan fungsi utamanya itu adalah atau untuk apa sih Metasploit? Yang pertama yaitu untuk eksploitasi ya teman-teman, memanfaatkan kerentanan pada target ataupun exploit teman-teman, seperti itu. Dan yang kedua itu menggunakan playout. Jadi kode yang dijalankan setelah exploit berhasil, misalnya ya reverse shell ataupun metapletter, nanti itu bakal ditancapkan ke dalam target teman-teman, seperti itu ya. Terus auxiliary itu apa sih? Modul tambahan yaitu yang bersifat kayak ya scanner, brute force, fudging, dia itu mencari sebuah username ataupun password, seperti itu. Dan apa sih kalau untuk post exploitation? Jadi post exploitation itu adalah aktivitas setelah masuk seperti privilege escalation teman-teman, seperti itu. Jadi ketika sudah kita masuk ke dalam ya dari sisi target, dan itu kita bisa melakukan apapun itu gitu, seperti privilege apa aja yang kita bisa lakukan di dalam ya target target yang sudah kita eksekusi, seperti itu ya. Dan ini adalah Metasploit Framework ini adalah sebuah tools yang menurut ya ilegal atau bisa disebut legal, open source juga secara gratis, dan kalian juga tergantung kalian menggunakannya untuk apa gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan untuk hacking dan itu misalnya untuk pentest lah ya, penetration testing, terus kalian sudah ada hak izinnya tuh untuk melakukan pentest ke dalam server ataupun website ataupun yang lain lah ya. Eh, itu kalian udah ada hak izinnya secara tertulis, dan bahwasanya kalian juga bisa misalnya kan contoh kalian bekerja di situ dan tugas kalian untuk melakukan penetration testing kepada aplikasi terus website, yaitu disebut dengan tindakan legal ya teman-teman, bukan ilegal karena udah ada hak akses izinnya gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kalian menggunakan ini untuk tindakan kejahatan seperti kayak Android RRT, remote access control gitu, kalian bisa menggunakan itu, terus juga bisa menembus dari sisi server root gitu teman-teman ya. Dan itu kalian menggunakan untuk mencuri data ataupun menggunakannya untuk tindakan-tindakan yang merugikan dari satu pihak gitu teman-teman ya. Dan itu bisa kalian dikenakan pidana pidana ya teman-teman, dipenjarakan seperti itu karena itu merupakan terkait kesalahan undang-undang ITE, seperti itu teman-teman ya. Nah, Metasploit juga sering dipakai oleh, itu tadi kita sudah bahas, yaitu yang pertama penetration tester untuk uji keamanan ataupun kerentanan, yang kedua yaitu security researcher untuk menguji exploit teman-teman. Apakah di dalam sebuah server itu udah aman atau tidak gitu teman-teman, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu administrator IT atau IT sales admin teman-teman, untuk simulasi serangan untuk sebelum memperbaiki sistem teman-teman, seperti itu ya. Dan ini adalah biasanya yang sering dipakai untuk sektor pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan Metasploit teman-teman ya. Nah, untuk arsitektur Metasploit itu seperti apa? Yang pertama itu ada namanya exploit teman-teman. Jadi modul untuk memanfaatkan kerentanan. Jadi yang kedua yaitu menggunakan pilot. Jadi kode yang dijalankan di target yaitu setelah exploit sukses teman-teman. Jadi yang ketiga itu yang menggunakan encoder teman-teman, mengacak pilot agar tidak terdeteksi antivirus.
Nah, yang keempat ataupun yang terakhir yaitu bisa disebut NOPS, teman-teman, menjaga stabilitas exploit seperti itu. Nah, ini adalah sebuah arsitektur Metasploit, teman-teman, yang biasanya sering digunakan oleh pentest, orang-orang yang cyber security gitu tuh, bekerja sebagai cyber security, terus penetration testing gitu, quality researcher, seperti itulah. Jadi orang biasa menggunakan terkait tools ini untuk melakukan uji coba kerentanan di dalam sistem mereka gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara contoh simulasi di dalam lab gitu kan secara legal. Misalnya kalian mau belajar, kalian tuh belum bekerja di bidang IT gitu, teman-teman ya. Belum bekerja di bidang salah satu perusahaan, terus kalian pengen belajar bagaimana caranya, teman-teman ya silakan menggunakan ya alat virtualisasi kalian sendiri. Nanti kita bakal buat. Nah, di sini gue udah buat alat virtualisasi gue sendiri, contoh. Yang pertama itu ada namanya Kali Linux ya, teman-teman. Silakan kalian install Kali Linux. Nah, yang kedua ini database PostgreSQL, atau gue install untuk operating systemnya yaitu Ubuntu Server 2204 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini Ubuntu ya, operating systemnya Ubuntu. Jadi kita buat alat virtualisasi dulu gitu. Alat virtualisasi sendiri. Jangan tiba-tiba kalian buat alat virtualisasi kalian satu aja gitu kan. Tapi kalian melakukan pentestnya ke aplikasi atau sistem orang lain. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh itu karena menurut hak akses hak akses izin itu secara default itu ilegal, teman-teman, gitu. Dan kalian juga bakal kena pidana seperti itu kalau misalnya kalian, ya walaupun itu sebenarnya teknik hacking itu sebenarnya ya teknik ilegal ya, teman-teman. Cyber security itu tuh sebenarnya teknik ilegal, maksudnya bukan pekerjaan pekerjaan yang menurut orang-orang bilang mungkin ya secara ilegal. Dia kan akan melakukan serangan gitu ya, teman-teman, mencari kerentanan seperti itu. Nah, kalau misalnya emang udah ada izin, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya belum izin, karena kayak bug bounty ya, teman-teman, seperti itu kan dia melakukan serangan terlebih dahulu gitu tanpa izin, tapi niat baiknya dia tidak mencuri gitu, teman-teman. Niat baiknya dia tidak mencuri, terus dia mengasih tahu tuh ke perusahaan bahwasanya ini ada bug gitu kan, ada bug yang harus diperbaikin, dan bisa bisa jadi itu dapat imbalannya seperti itu. Perusahaan tuh mengasih rewards ke usernya gitu yang sudah berhasil mencari kerentanan di dalam website, seperti itu juga bisa. Tapi kalau misalnya perusahaannya tidak terima gitu, itu kalian juga bisa bisa dipidanakan, teman-teman, seperti itu. Karena takutnya yang pertama kan kalian sudah menebus dari sisi website ataupun aplikasinya, itu kan dari target itu sudah mengetahui terkait kerentanan. Ya mungkin pihak perusahaan juga bisa berpikir bahwasanya kalian itu sudah melakukan ya tindakan yang kayak mencuri data ataupun hal-hal lain gitu kan, seperti itu. Itu juga bisa juga seperti itu, teman-teman. Ya tergantung fungsional juga. Kalau misalnya kalian mau menguji suatu sistem ataupun aplikasi, ya silakan kalian beli koordinasi ke pemiliknya terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kalian mau mengujinya seperti itu, teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan. Nah, ya, kalau misalnya kalian mau belajar, silakan kalian install tuh VirtualBox ataupun VMware ataupun Proxmox ataupun ya sejenis virtualisasi lainnya itu, teman-teman. Kalian ya mungkin kalian tahu lah kayak misalnya VirtualBox, Proxmox, terus ada lagi VMware, terus apa lagi vSphere gitu kan. Ya, itu banyak lah, teman-teman, yang kalian bisa gunakan untuk alat virtualisasi untuk install operation system ya, teman-teman sih itu. Begitu. Nah, terus kalian buat tuh dua alat, dua OS, teman-teman ya. Dua OS, yang satunya buat uji coba, yang satunya buat si hacker mencoba untuk melakukan Metasploit, terus yang keduanya itu sebagai target, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini gue udah buat. Nah, ini secara tindakan ataupun ya, bentar ya, eh, secara keamanan ataupun ya secara tindakan untuk governance-nya itu secara ini ya aman gitu, karena kan kita melakukan instalasi atau virtualisasi uji coba sendiri seperti itu, teman-teman. Nah, ini terus yang kedua yaitu eh, oke, bentar-bentar. Kali Linux dengan Metasploit terpasang. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi ya, untuk Areker kita menginstal Kali Linux. Terus yang kedua untuk target ya terserah kalian mau install pakai Windows ataupun bisa pakai Ubuntu. Pokoknya sejenis Linux lah, jenis ataupun bisa pakai Linux
macOS, Windows, terserah kalian gitu. Kalau misalnya kalian menentukan mau kemana arahnya untuk targetnya, sisi targetnya seperti itu. Dan di sini gue menggunakan Linux ya teman-teman, yaitu Ubuntu. Nah, bagaimana untuk alur simulasinya? Yang pertama kalian melakukan scanning dulu, identifikasi layanan yang berjalan di target. Nah, coba kalian in-map dulu tuh, ada port apa aja yang kebuka. Nah, nih, itu menggunakan apa sih untuk scanning? Yaitu menggunakan Nmap untuk menemukan port terbuka. Jadi kalau misalnya kita mau mengecek terlebih dahulu, itu menggunakan Nmap. Nmap nih, nah bahayanya kalau teman-teman kalau misalnya menggunakan IP public, terus SSH-nya portnya kebuka, nah itu bisa disisipin teman-teman, bisa login, ketahuan gitu. Nanti kita bakal coba implementasi dan simulasi ya teman-teman seperti itu. Nah selanjutnya yang ketiga yaitu pilih exploit. Nah, exploit maksudnya apa sih? Cari modul exploit sesuai service rentan, misalnya FTPD, teman-teman, terus Samba. Nah, ini nih yang secara keamanannya cukup rentan dan bisa dimasukin teman-teman atau bisa disisipin seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu setting payload. Nah, teman-teman bisa melakukan reverse shell atau multiplier yang nantinya bakal bisa di remote. Tapi kalau misalnya kalian mau mengidentifikasi terkait SSH, ya kan teman-teman. Biasanya kalau misalnya SSH ya ngapain kalian masuk ke dalam menggunakan reverse shell, sedangkan kalian bisa ya sudah menemukan user dan password, ya gampang gitu kan, tinggal masuk aja ke dalam mobile stream ataupun ya alat tools yang bisa menggunakan SSH remote gitu teman-teman seperti Putih, Mobile Extreme seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu eksekusi exploit ya teman-teman. Jalankan exploit yaitu payload terkirim, attacker mendapatkan access cell. Nah, ini access cell ini yang bakal digunakan untuk apa tuh teman-teman meremot ya teman-teman seperti itu. Nah, yang keenam yaitu post exploitation, yaitu mengecek user mencoba refresh segregation di lab environment saja seperti itu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk melakukan uji coba ataupun simulasi gitu teman-teman ya. Dan ini berguna banget buat teman-teman kalau misalnya kalian bekerja di bidang ya cyber security, terus admin, sistem administrator, IT infrastruktur seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya kita bakal melakukan contoh serangan umum nih untuk di kali ini ataupun di lab. Yang pertama kita bakal exploit SSH mau menggunakan brute force teman-teman, mencoba login dengan password lemah. Nah, yang kedua, Samba exploit pada bug pada Samba service di Linux lama, miskonfigurasi service berjalan dengan hard root tanpa patch, teman-teman ya. Ini contoh serangan umum yang ada di kali Linux ya, teman-teman, di Linux itu yang bisa diimplementasikan. Nah, oke. Selanjutnya, kita bakal mencoba untuk implementasi langsung bagaimana sih cara kerja melakukan serangan terlebih dahulu gitu, teman-teman ya. Oke, ini anggap aja kalau misalnya kalian, jadi contoh gini ya teman-teman, ntar bakal nanya nih, Bang gimana sih cara mendapatkan IP public gitu kan, IP public, nah itu coba IP public itu bisa di remote atau enggak gitu kan, nah, ataupun IP lokal, itu kalian cuma explore sendiri ya teman-teman bagaimana caranya, tapi kalau untuk IP public ya kalian bisa menggunakan SN lookup, ya, terus ataupun ya NS lookup, bentar. Nah ini coba gue buka CMD ya, oke. Kita gimana ya? Bentar. S lookup nih, S lookup google.com ya teman-teman. Coba kita cek nih. Nah ini teman-teman nih. Oke, ini servernya you know. Address ini bentar. Kita coba website gue sendiri ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini dapat nih IP-nya itu berapa gitu ya teman-teman seperti itu. Nah itu kalian cek ini kan IP public ya gitu. Dan coba kalian ya bagaimana eksplorasinya gitu untuk mendapatkan IP terkait IP lokal ya teman-teman. Tapi ya susah juga gitu kita. Kalau misalnya emang itu di remote nanti kita bagaimana cara mengatasinya seperti itu ya. Ini anggap aja emang orang awam yang menurut kita juga kayak paham bahwasanya dia tuh nggak aware terhadap security dari sisi servernya teman-teman seperti itu. Nah, oke. Teman-teman silakan buka yaitu ya Kali Linux yang udah diinstal teman-teman. Terus targetnya juga ya teman-teman nih. Kalian bisa install yaitu yang pertama kali Linux terus Ubuntu gitu teman-teman untuk sisi targetnya seperti itu. Nah, coba kita remote aja teman-teman di sini. Oke, gue udah coba. Oke, bentar ya. Nah, remote desktop, bentar ya. Nah, ini ya. Oke, kita coba login. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ya, nggak apa-apa, misalkan mau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, nggak apa-apa, tanya aja langsung gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya belum, mungkin kita bakal lanjut lagi sih teman-teman. Nah, seperti ini ya.
Ini udah beberapa coba untuk implementasinya, teman-teman. Coba kita mulai dari awal aja. Gua close. Terus kalian masuk ke dalam Kali Linux desktopnya. Jadi Kali Linux ini adalah sebuah operasi sistem open source yang ya menurut gua banyak toolsnya ya untuk teknik hacking gitu teman-teman, seperti itu. Kalian banyak-banyak baca dokumentasinya aja terkait Kali Linux gitu teman-teman. Banyak banget kok, dan itu gua udah bahas juga di channel YouTube gitu teman-teman. Bisa kalian kunjungin seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu kita masuk ke dalam order dulu, kita perbesar. Mungkin di sini udah kelihatan ya, udah cukup besar ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau nanya di kolom chat, nggak apa-apa teman-teman. Tanyakan aja gitu. Oke, kita masuk ke dalam order teman-teman ya. Sudosu, terus masukin ini password kalian. Nah, oke, LS. Nah, hal yang pertama kalian lakukan yaitu, kan kita mau melakukan scanning terlebih dahulu teman-teman. Nah, min SF. Nah, oke. Ibaratnya gini aja teman-teman, kalian sudah menemukan terkait IP public ya teman-teman, IP public atau IP lokal. Nah, kalian mau nge-scanning nih. Nah, ini bahaya banget. Mau nge-scanning terkait IP-nya. Dan di sini gue sudah bentar mana ya? Aduh. Ini gimana sih untuk ini? Bentar teman-teman ya. Oke. Nah, ibaratnya kalian sudah tahu nih terkait IP. Contoh di sini IP gue berapa ya? Bentar, ini ya. Di sini IP gue 10.57.226.185 ya teman-teman. Di sini IP gue 10.57.226.185. Coba kita melakukan scanning. Ada port apa aja sih di server ini yang terbuka seperti itu teman-teman. Oke, coba kita masuk lagi terus melakukan scanning 10.10.57 226 ini teman-teman ya. Kita enter. Nah, ini dia bakal proses scanning teman-teman. Nah, di sini port yang terbuka yaitu hanya port SSH teman-teman. Port SSH itu adalah port 22 ya. Port 22 TCP teman-teman. Nah, ini port SSH. Nah, ini bisa coba kita lakukan exploit teman-teman ya, ataupun ya melakukan serangan gitu untuk mencari tahu username ataupun password dari SSH gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, yang pertama kali kita lakukan, yang pertama kita coba buat namanya kita untuk mencari tahu terkait ini ya teman-teman ya, username dan password, kita melakukan ya namanya password cracking gitu teman-teman ya. Gitu. Coba kita lakukan namanya di sini gue udah buat, jadi kayak kalian buat aja, misalnya gini, sudo nano username ya, username .txt nih. .txt. Oke. Ibaratnya kalian tuh mengacak ya teman-teman. Misalnya ada berapa karakter tuh. Misalnya kalau misalnya eh nah itu pentingnya juga keamanan dari user login dan password kalian tuh supaya susah ditebak gitu, susah diketahui. Dan misalnya kalian untuk menemukannya itu root, terus misalnya di sini apa namanya, kalian list itu semuanya untuk bagaimana cara mengetahui bahwasannya itu data-datanya itu kalian juga riset aja gitu terkait user itu apa aja sih gitu yang sering dipakai orang gitu teman-teman, kalian list aja di sini gitu kan semuanya. Nah di sini gue udah buat kayak ini, aduh sorry bentar ya, Ctrl C. Oke, ini kita nggak usah save, dan di sini gue udah buat teman-teman gimana cara mengeceknya. Ini gue cat nggak usah, sama aja sih sebenarnya, sudo nano user user name. Nah ini ya. Nah, di sini gue buat yaitu yang pertama namanya admin ya teman-teman. Terus yang kedua user itu menggunakan user root dia. Terus namanya di sini gue menggunakan Muhammad Yogi dan halo teman-teman. Dan di sini nanti dia bakal cross check gitu. Apakah ada user yang bernama root itu sesuai dengan IP-nya seperti itu teman-teman. Nanti kita bakal coba implementasinya bagaimana gitu. Nah, ini kita close saja, dan passwordnya juga kalian coba lakukan nih teman-teman. Bentar, kita cek lagi. Ini kita hapus dulu karena ini terlalu banyak. Terus bentar. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini gue menggunakan password root, apakah password 123, apakah password Muhammad Yogi, apakah password doang ya, teman-teman. Nah, kita nggak tahu tuh, ya kan. Nanti dia bakal mencoba untuk mencari atau menyesuaikan seperti itu. Oke, ini udah semua ya, teman-teman. Silakan kita masuk ke dalam MSF konsol ya, teman-teman. Punyanya sih ya, teman-teman. Kita masuk ke dalam Metasploit framework dulu, ataupun konsol dari si Metasploit framework, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita enter aja. Kita tunggu dulu, teman-teman, beberapa saat. Oke, nah ini sudah jalan ya teman-teman, tapi belum selesai prosesnya seperti itu. Oke, ini Ctrl L.
Nah, kita ls dulu terlebih dahulu. Nah, oke. Terus, yang kita lakukan yang pertama yaitu kita melakukan masuk ke dalam ini teman-teman. Bentar, kita cek dulu dokumentasinya. SSH login. Nah, ini ya teman-teman. Nah, use auxiliary scanner atau SSH login ya teman-teman. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Nah, masuk ke dalam sini teman-teman. Nah, kita paste. Oke, di sini nggak bisa di copy. Bentar, copy. Bentar. Use. Ini bisa nggak sih? Copy. Mau nggak di paste? Seharusnya mau ya. Paste clipboard. Nah, ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, ini kita udah masuk ke dalam environment scanner untuk SSH login teman-teman. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita sudah masuk menggunakan ya scanner si auxiliary teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan setting teman-teman untuk air host, terus airport, terus juga terkait set path-nya, path directory dari username dan passwordnya seperti itu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk set air host-nya berapa teman-teman? Nah, coba kalian cek aja di sini. Nah, ini kan gue udah buat yang apa. Nah, ini ya. Nah, ini jadi IP yang dituju tuh, ataupun yang di IP target ya teman-teman. Dari sini gue menggunakan 10.57.26.165 ya teman-teman, yang sesuai dengan yang dilakukan scanning tadi kita seperti itu teman-teman ya untuk IP-nya. Nah, ini kita enter aja teman-teman. Oke, setelah itu kita enter, kita lakukan set ports. Oke. Nah, ya bener gak? Set ports. Sorry ya. Airports. Oh, sorry. Bentar ya teman-teman. Set airports. Nah, di sini set airport yaitu 22. Nah, ini udah benar ya teman-teman. Selanjutnya apa lagi yang dibutuhkan? Nah, set username teman-teman. Ini username, jangan username. Bentar-bentar ini saya salah, bukan username teman-teman, sorry. Seharusnya itu dilakukan yang namanya, nah ini ya teman-teman. Nah, ini itu bukan username, tapi set user file teman-teman. Nah, setting user file yang sudah kita buat tadi teman-teman. Tapi ada di pet mana? Nah, tadi kan gue udah buat di pet home, terus Muhammad Yogi, bentar ya. Set user file, enggak nggak sih? Home ya? Bentar. Nah, oke, bentar ya. Slash home. Hmm, kenapa nggak mau ya? Ini nggak mau di tab. Gini aja teman-teman ya. Langsung aja. Ini nggak mau di tab soalnya. Takut gue salah penulisan, tapi seharusnya aman sih gini. Contoh-contoh. Oke, bentar. Tadi mana ya? Hmm, nah ini ya, search user file, terus slash home, slash Muhammad, bener ya? Ini ya, Muhammad Yogi, slash username dot txt. Enggak mau di tab soalnya. Gini. Bentar ya teman-teman. Udah kita langsung aja lah, biar nggak ada error gitu ya. Nah ini ya. Ini kita enter aja, terus untuk user file-nya itu diarahkan ke halaman pet home Muhammad Yogi username.txt teman-teman, seperti itu sama aja. Dan terus kita bakal setting passwordnya juga nih teman-teman, yang tadi kita sudah listing gitu. Nah, password.txt teman-teman ya. Oke, kita enter aja. Terus kita lakukan percobaan itu berapa kali? Selama 10 kali. Ini set thread. Ini set thread 10 ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke. Ini salah, kita bukan thread. You can know data store thread we want. Oh, oke, pakai S teman-teman ya. Threads ini seperti ini ya. Oh, salah. Threads. Do you mean threads 10? You need to store operation threads. Do you mean threads? Bentar ya teman-teman. Kayaknya Kayaknya itunya deh bang, katanya deh bang. iya ini Kayak bentar-bentar. THRE ya. THRE ya. Iya kayaknya. Ya, Ini tipe dari tipe dari teks. TH. Oke, gini ya TH. Oh ya benar-benar TH. THRE. THR. Oke, dia nggak baca selama 10 kali ya. Enter. Nah, ini ya udah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, terima kasih Mas Farhan. Aman mas. Terus selanjutnya kita cara menjalankan yaitu namanya ketik aja teman-teman bisa mematikan run gitu teman-teman ya. Untuk menjalankan run, nah ini kita lakukan starting purpose.
untuk menyesuaikan terkait ya apakah dari IP 10.57.226.185 untuk SSH-nya yaitu menggunakan password apa itu teman-teman seperti itu. Nanti dia bakal mencari tahu atau mencocokkan seperti itu teman-teman. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat sampai ketemu. Ini lagi proses crashing teman-teman. Oke, Bang bisa biasanya request nmap di blok sehingga tidak ada respon terkait bot yang terbuka. Nah, ini teman-teman untuk security dan keamanan seperti itu. Kalau misalnya emang nanti kita bakal bahas setelah ini ya. Ini kan nggak ini ya, maksudnya secara implementasi aja gitu kan. Kalau misalnya itu terbuka, nah itu kita makanya itu mencari kelemahan ataupun kerentanan. Kalau misalnya itu masih terbuka, silakan kalian tutup aja seperti itu, teman-teman. Nah, di sini gue udah dapet ya teman-teman dari tulisannya itu berhasil. Nah, passwordnya apa? Untuk username itu Muhammad Yogi dan passwordnya Muhammad Yogi. Nah, gimana cara kita untuk memastikan? Nah, kita coba remote aja teman-teman menggunakan putih ya. Oke, bentar. Coba kita menggunakan putih. Remote. Putih ada apa? Oh, nggak ada putih. Jadi kita pakai MOBA aja. MOBA Extreme. Bentar ya teman-teman. Nah, ini ya. Kita coba 10.57.226.185 ya teman-teman. Coba kita akses aja. Nah, coba kita masukin nih passwordnya. Username dan passwordnya. Oke. Nah, ini berhasil teman-teman. Tuh, kita sudah masuk tuh ke dalam servernya teman-teman seperti itu ya. Oke, tuh. Ini kita udah berhasil masuk ke dalam servernya. Seperti itu teman-teman. Cara kerja ya kalau misalnya kita kurang aware terhadap sistem ataupun aplikasi kita, server kita gitu ya, ya itu bakal mudah banget dibobol seperti itu teman-teman. Oke, ini kita udah berhasil masuk ke dalam ataupun menembus ke server Ubuntu-nya teman-teman ya. Yang udah berhasil juga mendapatkan username dan passwordnya seperti itu. Terus, apalagi kita bakal bahas sebentar ya. Nah, ini untuk defense-nya, bagaimana sih cara melindungi dari serangan Metasploit? Yang pertama ya teman-teman silakan update terkait patch sistem secara berkala gitu teman-teman. Jadi gunakan firewall juga untuk membatasi port terbuka. Nah tadi kan udah dibahas tuh terkait nmap-nya. Ya, nih Bang biasanya request nmap di blok sehingga tidak ada respon terkait port yang terbuka ya. Nah ini teman-teman gunanya itu firewall. Jadi firewall kalian itu dihidupkan untuk ngeblok terkait akses ya yang keluar tuh buat masuk gitu teman-teman seperti itu. Nah selanjutnya ya disable layanan yang tidak dipakai seperti ya FTV, Telnet, SMB dan sebagai berikutnya gitu teman-teman. Kalau misalnya emang nggak penting-penting banget ya ngapain dipakai gitu dan di open gitu kan. Kalau misalnya emang SSH kan emang benar-benar buat nge-remote ya. Dan pastiin kalian juga itu secara lokal gitu teman-teman, jangan secara publik. Jadi menggunakan VPN gitu. Tuh teman-teman. Kalau misalnya secara publik port SSH-nya dibuka ya kemungkinan bakal ditembus gitu, bisa diakses secara ya kalau misalnya ada firewall ya nggak ya maksudnya kalau ada antivirus gitu ya, ada antivirusnya di dalam servernya kemungkinan ya bakal susah juga itu bakal kedetek gitu kan, bakal ketolak gitu. Sebenarnya emang bagaimana cara kalian berpikir secara kritis sih untuk untuk mendapatkan kerentanan seperti itu sih. Nah, selanjutnya gunakan autentikasi kuat seperti SSH key. Nah, ini penting ya. Password yang kompleks. Tadi kan password gue cuma karakter doang, huruf kecil semua tuh. Cuma kalian menggunakan passwordnya kayak misalnya huruf kecil, huruf besar, terus karakter gitu. Dan yang kompleks ya gitu, teman huruf kecil, huruf besar, karakter. Udah itu sih. Dan huruf sih teman-teman. Huruf kecil, huruf besar, huruf dan karakter. Nah, yang keempat yaitu monitoring. Nah, itu kalian bisa menggunakan Waju teman-teman untuk monitoringnya, terus Node, Tubin gitu. Dan selanjutnya yang ke enam itu ada prinsip price privilege. User jangan diberi akses root sembarangan, nah, teman-teman ya. Jadi yang bisa mengakses root itu cuma beberapa orang aja gitu, teman-teman. Jangan semuanya kalian kasih akses root dan itu berbahaya gitu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya yaitu Metasploit Framework yaitu senjata utama untuk pen testing. Yang kedua, bisa digunakan untuk simulasi serangan ke Linux tapi hanya di lab environment. Yang ketiga, tujuan utama yaitu meningkatkan kesadaran keamanan IT security awareness. Yang keempat, defense Linux yaitu patch routing, firewall, password code, monitoring teman-teman seperti itu. Dan inilah ya teman-teman bisa kalian mendapatkan insight lah dari cache yang bisa didapatkan di materi webinar ini. Angka gampangnya gitu kan untuk membobol membobol kayak misalnya cuma butuh berapa menit dan itu bisa gitu kalau misalnya kalian udah tahu. Nah itu kalian makanya melakukan namanya ya networking terus terkait riset terlebih dahulu teman-teman seperti itu. OSINT lah, Ponsat intelijen gitu.
Jangan tiba-tiba melakukan langsung serangan karena nggak tahu gitu kan arahnya mau kemana seperti itu. Ya ini semoga bermanfaat sih karena kan emang eh, untuk apa namanya? Ya untuk keamanan kalian ketika kalian bekerja di bidang IT. Itu aja sih dari gua. Kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Sekalian ngobrol-ngobrol sih. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja diskusi gitu. Mas Farhan, Mas Hutan, Indra Tani, terus Karisma, Renaldi, gitu. Gimana gimana? Sorry, Bang. Eh, gimana gimana? Iya, mungkin agak pertanyaan dasar banget sih ya. Iya iya, Eh, kan yang dilakuin Abang Warsan tuh itu kalau seumpama kita ngetes ke server yang kita langsung. asal Iya gitu, itu termasuk iya ilegal juga kalau gitu ya. iya. Misal eh, kalau seumpama ke server hmm. sendiri termasuknya yang legal itu ya. Kalau ke server, Sendiri misal ser- ke kantor sendiri gitu kan punya server gitu kan. nah itu nggak apa-apa. Kecuali Hmm, tergantung jabatan ya Mas untuk Farhan. Kalau jabatannya Mas Farhan di perusahaan itu, kalau misalnya IT sistem administrator itu nggak hmm, apa-apa, ataupun cyber security. Kalau misalnya kalian developer, sebenarnya kalau misalnya masih ruang lingkup IT itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada di luar lingkup IT kan itu tindakan ilegal tuh kan, termasuk karena kan itu hmm, udah bukan standar operasional bekerja di SOP-nya, governance-nya lah, hmm, peraturan-peraturan untuk pekerjaan di IT itu gimana gitu. Berarti emang ada kesalahan di grup ataupun departemen IT Mas Farhan gitu, kalau misalnya hmm. bisa sampai keluar gitu. Seperti itu. Kalau untuk sendiri, ya nggak apa-apa. Coba aja orang gue aja Kan, sering kok, seriusan. Itu gue sering kok. ah, Maksudnya kayak di kantor gue sekarang gitu ya. Gue coba-coba ah, tuh masukin Trojan. Maksudnya kayak, nah tapi kan di sini kan udah ada firewall ya nih. Ini pakai Sentinel-One. Jadi teman-teman, ntar ya buat tunjukin mana. Nah ini ya, sen- Sentinel-One itu antivirus. Nah, jadi kalau misalnya dia masukin ke, gue sisipin ke Trojan di aplikasinya, gitu untuk nge-remote pakai Metasploit gitu ya. Dan itu dia bakal mental, bakal hilang dia. Tiba-tiba langsung ke scanning tuh. Scanning terus tiba-tiba hilang gitu. Gak bisa hmm, juga. Itu makanya gimana cara nge-bypassnya kalau misalnya. Tergantung antivirusnya sih. Kalau Sentinel One itu kalau nggak salah, bentar. Dia dia itu apa tuh nggak sayembara bahwasannya kalau misalnya ada yang bisa nembus gitu kan, dia itu bakal hmm, dikasih berapa ratus juta gitu pokoknya dari antivirus dia gitu ya. Kecuali emang hmm, kita sudah maksudnya kalau misalnya di luar kepatuhan yang dia ini ya, persyaratan yang dia ini ya, apa namanya, yang diajukan seperti kayak update patch secara berkala gitu kan. Kalau misalnya emang kita nggak ada update patch ya berarti kesalahan dari kita gitu. Kalau misalnya udah memenuhi syarat dari si Sentinel One, tiba-tiba ada yang nembus gitu kan, mereka berani ngejamin gitu. Seperti itu. hmm. Banyak kok antivirus kayak Sophos, makanya semua server tuh sekarang udah dimasukin terkait antivirus gitu. Virus. Untuk Ya. untuk ya itu takutnya ada apa-apa kan, serangan. Kalau nggak ada antivirus ya itu bahaya kayak gini nih. Ini kan mudah banget ya, cuma berapa detik gitu kan. Kita melakukan serangan terus tiba-tiba ya udah dapet user nama passwordnya. Kita bisa login, Hmm. terus kita juga bisa masuk ke database-nya gitu kan. Kalau misalnya ada database-nya di dalam server itu bisa kita cek-cek. Apalagi kalau misalnya itu pakai load balance ya, load balance Nginx ataupun ya kayak Apache yang mereka gunakan gitu kan. Terus Hmm. kalau misalnya di load balance-nya itu di ya kebutuhan di server yang kita ini Kita- yang kita kena gitu kan. Itu mudah banget kalian bisa ngebobol websitenya, aplikasinya gitu kan. Maksudnya kayak bisa di stop aja servisnya ataupun dipasang virus gitu ya. Ya otomatis nggak bakal bisa gerak gitu kan. Seperti itu. Siap, siap, siap. Seperti itu sih Bang terkait encoder MSF bagaimana ya? Ya encoder itu sebenarnya enkripsi gitu, enkripsi dari si Metasploit framework. Ya encode decode gitu. Dan dia itu enkripsi buat mengirim ke servernya seperti itu sih dia. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanyain Mas Farhan atau mau siapa lagi? Nggak apa-apa. Banyak yang dasar sih Bang. Jadi Nggak, agak-agak nggak apa-apa, gimana nggak apa-apa. gitu. Dan gue juga baru Terus, baru baru belajar juga. Sebenarnya kan pekerjaan gue hmm, sebagai DBA ya, database hmm, administrator. Terus emang suka ngulik tentang technical hacking, cyber security gitu dari dulu kan. Jadi kayak ya seru aja buat channel dan kebetulan ya rame juga kan. Dan ini jadi mungkin yang join-join di sini menurut gue udah pintar-pintar ya. Maksudnya kayak yang join webinar ini kan.
banyak banget orang awam menurut gue yang kayak gue kan sering banget buat konten kayak ngasih tahu tuh ke mereka, maksudnya eh janganlah percaya terkait technical hacking, maksudnya kayak jangan percaya terkait hacker yang benar-benar kalian itu kena tipu bakalan gitu kan. Contoh, ngebobol WhatsApp, banyak tuh yang ngechat ataupun Hmm. nge bang tolong bang Ah, bobol WhatsApp, bobol astaga. Instagram cewek gua gitu kan, itulah. Iya, iya. Eh, itu 100% teman-teman nggak bisa teman, gue yakin di kuping gue itu nggak bakal bisa. Kenapa? Perusahaan sekelas ini gini, kayak perusahaan kecil aja kalian tempati sekarang secara environment ataupun infrastruktur IT-nya mungkin menurut gue itu udah aman dibandingkan itu masih skala profitable, profitnya itu masih kecil itu kan dibandingkan Instagram sama WhatsApp. Instagram sama WhatsApp itu udah benar-benar besar, nggak mungkin dong mereka nggak punya security yang bagus gitu kan, seperti itulah contohnya. Tapi kan Maaf orang bang, awam nggak ada yang agak tahu gitu eh seperti. maaf bang agak kepotong. Berarti Ya. semisal dari yang abang bilang kayak untuk track-track WhatsApp atau IG gitu, itu beda nggak sih sama yang apa sih yang disebut doxing apa ya? Itu beda ya? Oh, kalau Google Doc, oh, kalau Dorkings itu namanya, itu bukan Dorkings, itu maksudnya ke OSINT, Open Source Intelligence dia. Ya Google Hmm. Dorking ya masuk ke modulnya sih OSINT, Open Source Intelligence. Jadi dia melakukan terkait pencarian, tapi itu kan melalui Google gitu kan. Oh, bukan lewat yang kayak gini bang. Bukan, bukan. Kalau di Deteksi YouTube kan itu ada Metasploit. namanya toolsnya, tapi kan itu melalui API si Google gitu, gitu Hmm. seperti itulah. Berarti Bukan. untuk yang mm, maaf bang, yang ya. Metasploit ini berarti pure untuk ngetes server itu ya? Banyak Oh, Metasploit framework itu banyak banget bisa digunakan buat Android LRT, terus bisa dibuat untuk Trojan, Keylogger gitulah, pokoknya hmm. serangan-serangan yang berbahaya gitu lah. Oh Banyak yang bisa bahaya digunakan gitu ya. seperti itu. Trojan, Trojan. Oh, pernah dengar sih. Iya, seperti itu. Terus Hmm. eh itulah maksudnya kembali lagi ke tadi ya Instagram ataupun WhatsApp ya. Itu Hmm. kalau misalnya Instagram atau WhatsApp ya teman-teman, kalau misalnya itu udah perusahaan besar, secara security itu udah bagus banget. Makanya banyak banget seliburan yang gue bahas itu terkait kayak misalnya jasa-jasa bobol Instagram, jasa sadap WhatsApp. Itu menurut gue 100% bohong teman-teman. Jangan Wah, dipercaya. Maksudnya kayak jangan kalian coba-coba untuk bayar mereka gitu. Untuk pasti kalian bakal disuruh menginstal aplikasi dan itu takutnya di situ banyak aplikasi iya. yang sudah ditancapkan Android terkait Cat. trojan, virus-virus gitu. Ah, iya. Ya Hmm. seperti itu. Oke, oke. Nah, halo Bang Yogi. Iya ya, gimana gimana Mas? Halo Bang. Saya mau tanya nih Bang. Boleh boleh. Eh, Beberapa hari yang lalu kan saya coba eh, eksploitasi tentang mikrotik di Iya. kantor. Eh, Hmm. Kemudian tadi salah satu pertanyaan saya adalah request snap itu di blok. Jadi Iya. saya tidak bisa tahu port mana yang sedang terbuka itu satu. Kalau dari segi teknik cyber security, kalau permasalahan ini umum terjadi, artinya memang tidak ada celah untuk masuk itu satu. Yang kedua, Iya. terkait dengan SMB, kan Iya. kebanyakan kalau kita misalnya scanning pakai Nmap, Iya. apa namanya, di Microsoft itu kan ada SMB-nya biasanya Iya. Iya. aktif tuh. Iya. Kemudian di apa namanya, di MSF itu kan ada pilot tentang SMB. Hmm. Kemudian saya coba praktekkan tapi dia mental. Apakah eh, antivirus bawaan Microsoft itu sudah bisa menangani hal itu kah Bang? Sampai dia mental berapa kali? Itu saya deh Bang. Di virus Microsoft di dalam servernya, wah, ini kan dari ini ya Mikrotik ya, maksudnya kan Mikrotik, Mikrotik yang nyetik Mikrotik siapa? Itu orang IT di kantor. Itu berarti emang kan ada FortiGate. Pernah tahu Forti nggak? Nah, FortiClient. Ya. Nah ini teman-teman ya, antivirus, bentar gue cek. Biasanya dia pakai Forti untuk firewallnya. Nah ini yang bakal ngeblok gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian melakukan scanning, nah ini maksudnya itu nih di Berarti ruang tidak bisa, server itu ada ya, mikrotik atau ada Forti. Nah Forti itu yang ngebatasin terkait port-port apa aja yang dibuka kayak SNMP, SNP, SNMP, SNMPT gitu kan teman-teman. Itu kan buat file transfer kan. iya betul Bang. Nah, seperti itu. Nih teman-teman ada namanya Fortinet. Biasanya kebanyakan di Indonesia itu pakai Forti gitu. Secara setelah gue
Kan gue bekerja di bidang IT tuh kan, pengurus data center juga. Data Iya center betul. itu ke dari perusahaan gue sebelumnya dan sekarang itu pasti pakai rata-rata pakai Fortinet gitu kan untuk Oh ngeblok begitu. terbuka itu. Dan ini ada Terus firewallnya. Itu. tapi Iya kalau juga. kalau apa namanya fitur yang ditawarkan oleh Mikrotik sendiri ada nggak selain Fortinet Bang? Maksudnya dia nggak pakai Fortinet tapi dia bawaan dari Mikrotik sendiri. Bawaan dari Mikrotik sendiri itu kan bisa, bentar, dia itu sebenarnya bisa diblok sih melalui apa ya, lupa ya, tunnel, bentar bentar ya. Bentar, coba ya. Gue juga ini setahu gue ya, Mas Guten ya. Soalnya gue juga bukan orang jaringan, jadi kayak cuman tahu beberapa aja gitu. Setahu gue di Iya, Mikrotik, setelah gue waktu kemarin kan gue masih megang megang Mikrotik tuh, masih iya Bang. megang ini ya Mikrotik di perusahaan sebelumnya itu. Dan itu ada namanya apa ya? Gue terus ya. Tapi sekarang gue udah lupa sih. Itu ada kok buat ngeblok ngeblok segmentasi lah. Dia itu pokoknya ada segmentasinya di situ untuk ngeblok gitu. Jadi misalnya IP kita nih, kan itu dibuat misalnya kalau misalnya secara networknya udah bagus nih ya, itu nggak usah dikasih di HCP teman-teman, jadi dikasih statik. Jadi setiap user ataupun komputer itu dilakukan statik aja gitu teman-teman, seperti itu. Jadi dia nggak bisa bergerak gitu di mana-mana gitu. Itu tergantung dari segmentasinya, itu ada kok. Di Mikrotik juga bisa ngeblok website, bisa ngeblok ya IP-nya gitu yang connect. Itu fungsinya Mikrotik sih. Gue udah lama nggak megang Mikrotik. Itu sih BTN, semoga ngebantu ya. Iya terkait SMB Bang. Kan Eh, ya SNP ya, bentar ya gue iya coba. betul. SNP. SNP itu pot berapa ya? Dua tiga ya? Iya betul Bang. Bukan ini pot default SNP 161. Bentar ya gitu, S bentar ya. SMB Bang, SMB. Oh SNB. Yang terkenal Ya. terkait dengan kerentanannya internal blue Bang. Oke. Ini ya SNB ya. Iya Bang. SNP apa SNB? SMB Bang. Oh SNB ya. Iya. Oke, server masih blocks TCP 445 Windows Linux kan. Bentar ya, coba kita cari ya SMB. Itu case-nya gimana kalau untuk SMB? Dia itu nggak mau ke remote atau gimana? Enggak, kan saya baca-baca tentang kerentanan dari Microsoft. Itu kan Iya, ada yang terkenal dengan namanya Eternal Blue. iya, Kemudian saya coba scan kan di Makrotik itu kan saya scan semua siapa semua laptop yang terhubung di situ. iya, Kemudian saya lihat OS-nya pakai Microsoft. Cuman kemudian saya scan pakai Nmap. Kemudian saya lihat port yang terbuka ada salah satunya SMB. Kemudian iya. saya cek-cek ternyata ada pilotnya di MSF itu Bang. Saya coba pakai tapi dia mental terus. Berapa semua pilot yang disediakan di situ dia mental terus. Oh, itu ke blok sang ya, ya, itu bisa jadi yang pertama, dia itu mau masuk ke dalam ini ya, maksudnya mau melakukan metasploit ya, Iya betul exploit Bang. ya ke dalam port SMB ya. Oke, Iya yang Bang. pertama itu ya dari sisi server itu kan masuk ke itu servernya apa? Windows apa Linux? Saya bukan Ah, server bang, maksudnya komputer oh iya, personal. open source system ya, sorry, OS ya. Iya, Linux apa atau Windows? Windows bang. Oh Windows ya. Kalau Windows berarti seharusnya kalau misalnya dia nggak pakai antivirus ya, nih ya kalau misalnya dia nggak pakai antivirus, Iya. seharusnya aman sih, karena firewall firewall gitu ya. Tapi waktu itu gue coba eh, di firewall ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mati nah ini ya, kalian mati ya. Nah ini juga sebenarnya berpengaruh, tapi nggak terlalu besar gitu ya, impact dan dampaknya gitu teman-teman. Itu sih, itu bisa banyak berapa faktor sih, Mas. Contoh bisa juga dari Defender firewallnya. Nah, firewallnya itu nyala. Nah kalau misalnya emang Defender firewallnya dia nggak nyala, nah, positif itu dari antivirus dari Microsoft. Nah kalau misalnya itu dia itu laptop atau PC, apa Windows Server deh, apa server gitu, PC bang, PC. PC ya. Nah Iya bang. dari PC berarti, kalau PC berarti sebelumnya nggak ada antivirus ya. Bawaan dari Microsoft bang. Oh bawaan dari Microsoft. Nah, berarti kayak gini ya, dia tuh sama aja kayak misalnya HP ya Iya nih. betul bang. Oh iya berarti benar, berarti keblok dari si
heavy security-nya. Itu bisa jadi teman-teman. Gitu sih. Sebenarnya banyak faktor, Mas. Nggak cuman maksudnya kita juga ngerisetnya nih kayak belum tentu juga berhasil. Makanya kadang kalau misalnya orang-orang yang bisa hack WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain, kecuali phishing ya. Kalau phishing kan emang izin dari user ya, Iya gitu. betul. Izin dari user, bahwasannya user itu mengakses secara sembarangan, habis itu baru tuh masuk tuh. Nah, kalau case-case seperti ini, itu banyak faktor. Kayak misalnya, contoh nih, kalau misalnya kita, tadi kan udah ketahuan tuh plot SMB-nya kan, plot SMB-nya berapa, terus kita mau masuk ke exploit, ternyata itu gagal. Bisa jadi yang pertama dari segi security-nya, defender firewall-nya gitu kan, teman-teman. Ada firewall dari CPC-nya ataupun dari Microsoft-nya gitu. Itu banyak faktor. Ternyata menurut gue untuk sekarang itu makanya Microsoft terus berkembang tuh ya. Secara security itu udah cukup bagus gitu kan gitu dibandingkan yang dulu-dulu lah. Itulah makanya semakin berkembangnya zamannya kan semakin canggih juga kan gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanyain? Coba sering-sering aja. Apa lagi ya? Case-case yang seru-seru itu. Tapi seru tau, seru. Mas Gunten, apa Mas Farhan, atau Mas Renaldi ya, kayak belajar gitu ya, belajar terkait technical hacking. Tapi untuk kayak keamanan kalian sendiri, gak apa bagus. Asalkan jangan digunakan terkait sembarangan ya teman-teman. Itu gua note banget, ya jangan dipakai buat kayak tindakan ilegal. Karena kalian tuh rugi lah, jujur rugi. Ngapain gitu? Di Indonesia itu untuk kayak gitu nggak dihargai, maksudnya kalian bakal masuk ke penjara gitu kan, masuk ke penjara malah dikena undang-undang gitu kan, nah pidana, sedangkan skill kalian tuh bagus gitu kan, mencari kerentanan gitu kan, seperti itulah. Tapi kalau di sini kan emang sulit ya, kita kayak kalau di luar negeri masih dihargain lah, kalau misalnya kalian berhasil ngebobol ya berarti emang kalian bakal direkrut gitu, untuk jadi keamanan security, seperti itu. Jadi kalau Kalau misalnya Bang Kalau gimana Bang gimana. Yogi lebih kemana Bang? Lebih ke cyber security-nya, apa pentest, apa Eh, iya, oke. bug Jujur baganti? sih, Bounty, bug bounty. jujur sih kalau gue kalau gue sekarang sih lebih ke posisi eh, jujur sih kalau untuk ke sana gue nggak tertarik sih Mas Guten, seriusan, ke cyber security ataupun penetration testing ya, kita kayak belum Iya, belum belum tertarik gitu, karena kan posisi gue sekarang gue tuh lebih lebih seru ngebahas terkait technical hacking ya kalau untuk konten ya. Tapi dari sisi lain, gue harus belajar terkait database gitu, karena Data. database database administrator itu kan dikit ya di Indonesia ya. iya Cuma betul ada Bang. beberapa orang, terus rekrutmennya juga kayak banyak itu yang butuh. Nah itu gue belajar di situ. Untuk ke sana-sana gue kayaknya belum tertarik sih untuk ke cyber security ataupun penetration testing gitu teman-teman. Dan gue juga sadar sih, maksudnya kayak buat lompat ke sana itu gue butuh effort yang besar kayak sertifikat gitu teman-teman. Terus gue harus paham terkait jadi gini, flow flow belajar untuk ke cyber security dan penetration testing, kalian tuh harus megang jaringan dulu, rajin networking. Nah, di salah satu perusahaan itu maksudnya kalian bekerja sebagai sistem administrator ataupun IT infrastruktur, terus kalian megang terkait network. Nah, itu kalian pahamin dulu tuh semua network yang lalu lintasnya, kalian udah bisa berhasil ngebuat ngebuat satu gedung gitu kan, internet kalian sendiri yang implementasiin. Nah, itu baru kalian baru masuk ke security-nya gitu. Karena kan berhubungan terkait jaringan ya, kalau misalnya cyber security gitu. Kalau gue lebih ke DBA untuk sekarang. Ini lagi belajar SQL Server sama Oracle itu sih. Nah itu gue juga agak agak gimana ya, kalau orang-orang Indonesia nih menurut gue kayak lucu sih. Maksudnya kayak mereka tuh kadang udah gue buat video terkait ya kenapa kalian bisa kena hacking gitu kan. Tapi ada aja yang masih nanya kayak bang bisa nggak sih ngebobol gini bang? Gak tahu gue juga. Itu sih. Ada lagi yang mau tanyain? Kalau kalian tuh sekarang lagi kerja apa sih kesibukannya? Sorry ya gue tanya. Itu aja sih yang gue tanya sih. Eh, kalau kalau gue Bang, Hmm. basicnya teknik mesin Bang, tapi itu sudah makanya. Jadi ilmunya kecampur-campur. Jadi
Saya Hmm, bingung nentuin arahnya kemana akhirnya. Misalnya kalau saya mau di blue team, iya, saya iya. harus kumpul komunitas mana, kemudian red team komunitas mana, kemudian lihat perkembangannya Nah cybersecurity di itu Indonesia itu benar seperti ya. apa. Tapi Hmm. emang gue saranin kalau misalnya mau belajar itu sekalian aja belajar di course di luar negeri gitu. Kalau misalnya kalian mau menggeluti ya di bidang cybersecurity karena kan itu butuh sertifikasi. Nah kalau misalnya kalian butuh sertifikasi nih, coba kita lihat loker cybersecurity ya teman. Sorry. Coba apa aja sih yang dibutuhkan ya? Ini Telkomsel lah ya. Telgon. Kita coba kita lihat ini untuk gajinya. Nah ini ya teman-teman. Nah ini. Nah, kalian harus mengerti terkait jaringan dulu, jaringan, terus kalian buat VPN di kantor, baru bisa diakses dari rumah gitu. Terus kalau misalnya kalian udah bisa jaringan, nah baru kalian bisa masuk ke dalam tools-tools lain, kayak misalnya kali Linux, monitoring gitu, banyak lah gitu. Nah, pentest. Ini kayak ini nih. Nah, ini nih, kenapa gue bilang tadi kita butuh sertifikasi? Nah, kalian coba karena biasanya cyber security itu di persyaratan loker pasti menggunakan sertifikasi teman-teman gitu, yang pernah melakukan sertifikasi gitu. Karena kan emang takutnya kalian megang data ini kan perusahaan itu eh, pentest terkait perusahaan takutnya itu. Nah, ini Sih. sertifikat terkait ini eh CCNA apa namanya mikrotik. Nah, nih CSSB, CEH tuh. Ini nih, tuh, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau belajar. Tapi kalau gue belum tertarik sih ke arah sana gitu. Nah, nih, Manage Improve Quality, CM. Tuh. Banyak kok. Nah, ini harus paham juga terkait ISO 2700 27001 ya, teman-teman. Yang sekarang. Itu sih. Kalau misalnya kalian mau switch ke cyber security, secara profesional kalian lebih baik mengikut terkait sertifikasi gitu bang. Untuk sertifikasi biasanya mahal, sekitar 2 juta atau 3 juta gitu ya, dan itu cuma sekali tes gitu teman-teman. Hmm. Iya, orang gue mau beli terkait sertifikasi Oracle aja susah. Ini mahal banget, 3 jutaan berapa gitu ya. Ya teman-teman tuh itu. Nah nih L2 SOC nih, SOC analis nih, security. Nah ini gue pengen belajar nih. Kemarin kayak ada yang nge-request nih terkait SOC. Tapi buat waktunya itu gue belum ketemu gitu tuh. Itu teman-teman. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Bang terkait VPN, Bang. Nah, kalau terkait VPN itu bisa menggunakan, kalian bisa menggunakan nih teman-teman DevGuard. Nah, itu VPN 40 juga ada. Eh, Banyak kok tuh nih Kalau DevGuard. saya baca-baca Bang, tidak Hmm. semua VPN itu tidak record data kita. Jadi ada VPN yang memang dia ngerekod data kita. Jadi Anonymous itu memang tidak benar-benar. Kalau Abang, ada nggak Bang saran untuk Eh, bisa Anonymous, benar-benar Anonymous? VPN itu kalau nggak salah kan untuk ini ya teman-teman, kayak untuk remote aja, remote dari rumah, internal gitu. Kalau misalnya misalnya kan kita mau masuk ke dalam server nih, contoh server, gue mau masuk ke dalam server cloud ya, cloud computing ya, ataupun server ya on-premise gue lah gitu, di VMware contoh, ataupun di Proxmox. Nah, gue membutuhkan VPN dong, karena kan internet gue di kantor, gue nggak bisa akses. Nah, Iya gitu. betul. Seperti itu. Jadi gue butuh VPN buat nyeting. Nah, itu bisa bisa pakai Mikrotik, bisa pakai 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 FortiGate gitu. Itu Kalau fungsinya VPN sih, Kun. saya kira VPN itu buat IP address kita Bukan. tidak lagi di Indonesia. Misalnya kita menggunakan internet di Indonesia, tapi ketika misalnya Bukan. kita pakai Proton VPN, ketika Nah, dia iya. cek my Iya. IP address, dia sudah berubah bang di luar negeri, Ya, misalnya begitu. benar. Itu kan dari VPN, maksudnya VPN buat ngebuka blog ya kan. Itu ada juga. Maksudnya kalau untuk VPN dari kantor, nah kita nyetir VPN baru bisa ini masuk ke security. Maksudnya kayak kan itu udah akses secara lokal nih. Nah, kita menggunakan VPN agar bisa mengakses ke IP tersebut. Seperti itu.
Oh, berarti terkait port forwarding, Bang. Ya, port forwarding ataupun IP. Itu segmentasi IP-nya. Nah, itu VPN. Nah, ini persyaratan tadi ya, kalian bisa harus menguasai terkait VPN. Nah, kalau misalnya kalian punya mikrotik nih ya, mikrotik kan itu kan misalnya kalian punya mikrotik terus kasihnya ya, kalian punya jaringan pribadi di rumah, terus kalian mau mau menggunakan VPN, mau remote server kalian tuh dari rumah ke kantor gitu kan, itu kan bisa gitu. Kalian coba aja gitu untuk ngulik-ngulik gimana sih cara buat VPN gitu. Seperti itu sih. Dun. Hmm, Oke. Ada yang lagi nggak yang mau ditanyain teman-teman? Udah 1 jam nih kita bro. Terakhir deh, Bang, maaf. Oke oke. Gimana Mas? Iya, Farhan? saya tuh dulu agak pernah denger soal device ya. Itu tuh sama nggak sih sama ini Metasploit Framework itu, Bang? Device, Di devacing web, VC ya? device betul lah. Device tuh nyebutnya tuh Oh, device nggak salah. besar. Di VC itu bukannya HP. Bentar, bentar, bentar. Gue juga Kayak, kayak pernah denger gitu apa hampir sama ya device, oh device. iya, iya, iya. Ini dia hampir mirip benar-benar. Itu juga termasuk ini ya cyber security juga atau Iya, 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 apa ya? benar. Device itu keamanan sebenarnya bahasa 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 ininya maksudnya. Cara penjelasan ini ya Iya. apa? Nah ini Soalnya saya pernah denger tuh ini apa kayak dia tuh keamanan. masuk akses ke web atau ganti tampilan gitu nggak salah ya itu. Kalau di ilegalnya nggak salah ya. Iya. Hmm, Hmm, di, device kalau masuk ke website itu bisa ya tergantung banyak sih, ada hmm, vulnerability. Nah, ini oke, sorry. dulu. Nah ini ya, Aha. vulnerability nih. Nah, software jaringan eksploitasi nih. Tapi abang maaf, itu pernah nggak sih kayak gitu juga tuh? Pernah apa? Atau ngedenger atau melakukan itu atau apapun? Vulnerability. Si ini device itu, defacing itu. Saya Device dulu itu pernah denger dulu banget sih kayaknya berapa? device itu setahu aku ya, Iya. Mas Mas Farhan, itu device itu cuman itu bahasa bahasa Indonesianya, maksudnya kayak bahasa Inggrisnya device untuk keamanan itu sebenarnya keamanan. Hmm. Defense maksudnya kalau device itu defense gitu. Bentar dulu, saya tuh dulu Coba. device web, Device mata point maksudnya device contoh. website apa ya nyebutnya ya? Hampir sama kayak Metasploit atau gitu. Mana nggak bisa defenseman apa bos itu kalau udah kondisi di mana nama itu. Itu belakangan Kayak sih. terlalu lama gitu. Kayak Oh, misalnya tuh device web, serangan device itu apa ya? Device. kayaknya coba gue baca juga ya, ntar itu saya cari ntar. Eh, Device attack. Iya, kayak kurang lebih kayak gitu sih kayaknya dah. Itu berarti kan hampir sama kayak Ini mah di- oke. Jadi kalau ini sama aja basic utama. Ini Flun sih sama hampir mirip kayak Flun ya. Ini sama aja sebenarnya. hampir sama kayak ini ya Iya, Metasploit juga. vulnerability. Dia tuh bersama. Iya, Berusaha masuk di server itu buat iya benar-benar. kasarnya kayak obrak-abrik gitu. Iya, dari sisi website. Vulnerability itu ada namanya SQL injection, Veracruz flow. Hmm, Jadi kayak misalnya contoh nih, ini contoh kecil aja ya kayak, iya. bentar, aduh gue belum install ini lagi. Jangan deh. Nanti aja deh. Ah, Soalnya gue belum install di server. Jadi ada tools buat melakukan clone gitu kan. Kalau ini kan sisi hmm, website ya. Kalau website misalnya website orang itu kan berbahaya ya takutnya. hmm. Ada ini ada website itu namanya lupa ya. Website coba taruh itu website website untuk melakukan clone secara legal. Itu ada namanya lupa lupa apa ya lupa nah. Itu Ya, tuh dulu kalau nggak salah nah di nih website apa ya? OWASP, Oh, OS OWASP Juice. B, terus DFWA dan Vulnerable Web Apps ini Hmm. diinstal di server ya teman-teman. Hmm. Tuh, ini Sesuai server kalian atau bisa laptop. akses nih. Oke, ini. Nih.
Oh, itu tinggal ganti tampilan. Nah, isi Ini isi. situs judi anjir, salah salah bukan ini. Salah. Kena Mungkin ini. udah diganti Nah kali. itu tuh, itu Oh, udah itu udah kena di kena face ini. ya, udah Bukan. kena di face mungkin. Ini sebenarnya ini. Ini sebenarnya website-nya. Nah, hmm. Tuh teman-teman Hmm, untuk belajar dia vulnerable buat di aplikasi kayak view. Flowing. Ya, Oke, oke. hmm. Fun. VLUN. Nah ini kalian ini nih kalau misalnya kalian mau baca-baca, Tapi maaf Bang, kalau untuk ya tools cybersecurity ini kebanyakan emang di Linux kalian ya. ini, Kali ya Linux ya, di kalian terutama ini. kali Linux ya. Hmm. Di Parrot juga ada bang. Parot. Di Parrot, oh ya Parrot ada Parrot. Banyak bang. Di Ubuntu juga bisa, tapi dia ndak Harus install langsung package kan? disediakan langsung, Iya. tapi Hmm, preinstall masing-masing. Kalau di Ka- kalian ini kan langsung diinstal, udah ada installernya. Iya. Nih contoh, bentar kita coba buka ya. Parot. Banyak kok. Parot security. Berapa kamu? Coba kita cek ya. Nah ini nih toolsnya tuh banyak nih. Kalau misalnya kalian mau belajar tuh kan. Nah, ini ada text off untuk ini untuk WiFi, Osin bang, Osin. OSIN nih. Mesin itu udah otomatis diinstal ya kalau di Iya, kali Linux kalau di gitu. kalian Linux. Mana Dan yang OSIN paling dulu? rame kayak sini itu deh, yang paling akhir-akhir lagi trending gitu kayaknya. OSIN itu teman-teman, gini nih. Teknik. Ini sebenarnya dorking atau apa ya Iya, sebenarnya? Kayak Dorking. lagi lagi rame aja itu dibahas di orang-orang gitu. Apalagi lagi apa rame-rame Maltego bang. anggota DPR itu. Nah, Osin. yang mau Maltego juga, ya itu bisa Iya. menggunakan Maltego, tapi juga bisa langsung di mana Maltego, bentar, bentar, di mana sih kredensial developer local control. Wah ini bukan ini Polster. Forensik ya masuk ya. Bukan bang. Dia apa dia? Bentar, kita coba cari. Masih. Hmm, Credential Access, Discovery, Data SNP, Maltego. Oh, ini Wireshark nih buat Ketik saya spam bang ini. Maltego di atas dessertnya. Malting. Ini nggak masuk ke ini ya. Ini masuk Oh, ke dalam mana ya? itu. Nah ini sih, Oh, itu ini harus bisa dipakai. Tapi Dia sebenarnya, berbayar. Oh, iya, oh berbayar dia. Maltego. kalau Oh, misalnya kalau Google kan mau cari OSIN ya, OSIN itu sebenarnya gampang teman-teman. Nah, ini Google bukannya Docking itu tuh, pakai alat itu ya, Google apa sih? Yang alat Tools lebih detail gitu, Google bukan itu Docking. ya? ya, Google Dorking. ya, tonton ya. Nih kayak gini nih. Kalian mau nyari apa? Nah, ini file tab atau Hmm, password. Ini dikit aja ya. Kayak gue udah bahas ya. itu deh. Kita kayak nih. Nah ini teman-teman, password. Nah, misalnya di sini kita nyari password. Nah, seperti ini nih. Ini banyak nih. Kalian buka aja tuh. Ini Google Hmm, Docking teman-teman. Buat sebenarnya OSIN itu lebih ke ya maksudnya itu kelompok dari open source intelijen, tapi kan dipecah. hmm, Untuk tekniknya itu namanya Google Docking. Gitu seperti itu. hmm, Simpel. Banyak kok teknik-tekniknya. Nah ini database nih tuh server lokal host, sebenarnya usernya WordPress, passwordnya nih tahu tuh teman-teman. Nah ini belum tentu juga bisa dipakai itu kan. Kadang udah mati juga servernya gitu. Tapi mungkin emang ini kali Bang ya apa? Emang harus lebih detail lagi kali ya kalau emang mau untuk apa intelijen gitu loh kali ya. Iya, jadi kan Nggak misalnya, sekedar cuman XLS password dan yang kayak gitu-gitu nggak sih kayak dicontohin gitu. nah Kayak kalian mungkin juga, bisa lebih detail gitu kayaknya. Kayak ya ini query-query ini bisa dipakai. hmm, Nih misalnya admin, kan kalau misalnya admin tuh kalau bisa disembunyikan ya teman-teman. iya. Hmm. Karena itu bisa eh, berbahaya, bisa dilakukan untuk terkait serangan itu. Oh, ada yang Hmm. orang jahat itu kan. Admin web ini WordPress ya teman-teman. Bentar, coba. Bener. Oh, sim paro. Seperti itu, coba cari-cari aja sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Nah ini DB password nih, ini bahaya banget sih kalau gini. Tuh,
Hmm. Ini teman-teman nih. Ini kan buat contohnya sebenarnya GitLab nih. Nah ini nih. Nah ini. Tahu. Ini goblok banget orangnya sumpah. Hmm. Udahlah. Kayak Pokoknya gitu-gitulah gitulah ya. contohnya ya untuk Ya. dorkingnya. Emang tapi kan banyak data yang kayak kita tuh harus paham juga artinya apa gitu kali ya. Kalau asal lihat data kayak ini data apa sebanyak ini tulisan-tulisan gitu kayak emang harus paham apa arti kata dari kata misal kayak AWS atau apapun itulah. Ya benar. Bentar kayak gue. Ini kayaknya lucu deh. Ini di Iya, session driver, microhost, passport, null, redis. Coba kita login. pas Coba passwordnya, aja ya. iya passwordnya sembarang. Ini nggak mau. Bentar. Oh ini Melisa Len. Passwordnya di bawah itu bang. Ini ya. WTL itu WTL 7. Kok bisa ya? Ini aneh sih ini. Maksudnya kayak semoga ya diperbaiki lah ya. Hmm. Ini kita akan betul. Bentar teman-teman. Kita taruh dulu ya. Ini, coba. Yang bawahnya tadi. Bisa nggak? Nggak diinskripsi kayak itu bang. Hmm? Tidak diinskripsi passwordnya. Iya. Nggak ada enkripsi. Yes. Bentar. Apakah ini berhasil? Oh nggak berhasil. Ah, Nggak berhasil passwordnya diinskripsi. Iya ya benar-benar ini di enkripsi nih. SSL ya. Coba. tetap. Coba nih SSL. Division. Ya udahlah itulah ya. Ya Ini ya. kayak gini nih jangan lah pokoknya. Ini kan sebenarnya mencari celah ya. Itu bisa di ini Kita maksudnya coba-coba lah ya. bisa dicoba-coba gitu sama orang-orang. Ini apa Tapi import Redis. sebenarnya request kita itu terrecord toh bang di lognya server. Iya benar. Itu Nyoba Masuk kok. itu yang bahaya kalau misalnya Ah, dilihat trafficnya berapa kali dengan IP address oh ini terus mencakupan percobaan, ya disitulah. itulah diselekam. Makanya orang-orang Makanya, pada pakai VPN. iya betul, makanya perlu anonimitas karena kita punya IP address, ketahuan lokasinya. Itu. Hmm. Ya itulah Ini juga orang-orang yang sebenarnya lokasi juga sih. coba-coba ya. Kalau sampai tahu lokasi ini, aduh. Ya semoga yang kayak gitu diperbaiki lah nih ya. Kayak gini tuh banyak nih teman-teman. Nah, Google Docs itu kayak gitu ciri khasnya. Seperti itulah ya. Oke, oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi guys? Cukup lah kali saya, Coba Mas. ya. Oke. Mungkin teman-teman semua makasih banyak yang sudah join. Ya mungkin nanti kita bakal ketemu lagi ya, belajar-belajar lagi ya. Kopi bang. Belajar Siap, apa siap. ya yang seru ya ke depannya? Mungkin bakal belajar vulnerability ya kali ya. Seru kayak itu. Boleh, Boleh, boleh boleh, bang. Terkait Mas. website ya, SQL Iya. injection gitu-gitu ya. Gue juga lagi pengen ngulik-ngulik gitu juga sih. Kalau Oke, oke. komunitas bang, kalau komunitas sekarang Komunitas yang disaranin, komunitas hacking apa tuh komunitas cybersyukur itu banyak kok Mas. Kalau misalnya di Telegram tuh banyak kok. kalau Terus di Facebook escort bentar deh. Gua nggak buka komunitas sih, bentar nggak deh. gabung komunitas apa? Oh, individu. Individu. Oh, Sebenarnya Itu. komunitas itu cuman buat kayak terkait error aja, error problem oh solving gitu berbagi loh. error gitu kali Iya, ya. komunitas. Jadi kayak misalnya kita mau misalnya Ubuntu lagi error nih, nanya tuh ke komunitas, ini lagi ngapa ya gitu ya gitu. Ataupun emang lagi ada kayak project-project baru gitu. Gue sering komunitas tuh banyak kok teman-teman kayak misalnya gue juga sering gabung di Facebook gitu, terus ngebaca-baca Telegram gitu. Tapi nggak terlalu aktif gitu, buat kayak ngeser-ngeser apa-apa gitu. Banyak gitu. Juga ya gitu ya. Ya ada yang ikut komunitas sini. Escort bang. Coba ya. Escort. Itu komunitas Surat di mana? Telegram, Yogyakarta Jogja. Di Instagram? di semuanya ada bang. Hmm. Komunitas tertua. Hmm. Escort ya? Iya. Ini ya? Share webnya tidak tershare teman-teman. Iya, Hmm? Tampilan close share ini screen-nya tidak share di-share bang. Oh, screen-nya. nggak share ya? Bentar, sorry. Hmm.
Bentar, Scott ya? Gini ya? Pakai X bang. Oh ya, ini ya. S kode ya. Iya, Oh, iya, gue pernah dengar, gue pernah. Hmm. Ini bukannya developer ya? Bukan bang. Bukan. Coba kita buka websitenya Xcode. Oh, bentar ya. Eh, Setahu gue developer deh, bentar ya. Oke, bentar. Ya, gini. Ini kan Apple. Oh ini. Iya. Oh, kenapa Cloud ID. kenapa mirip sama iPhone? Cuma beda domain dong. Oh, Nah, ini apa sih kalau misalnya kalian mau bergabung sih komunitas banyak tuh. Oh, ini mahasiswa ya? Banyak mahasiswa pemerintahan juga. Dia training juga. Dia seminar Ini juga. bahas ya. Ya, kira-kira kalian yang belum bisa Multiforce. apa tuh di sini tuh untuk teknologi yang digunakan untuk bekerja. Ini kan Metasploit tadi udah bahas. Kalau Brute Nauticus. Suite bang, punya pengalaman di situ. Proof Suite itu cuman Lihat kerentanan ya daripada request website. request Iya, request session gitu. Nanti lah kita bakal bahasnya di situ. siap. Di ini kita bahasnya sih di vulnerability kalau Proof Suite. Ini firmware tuh SQLite ini kalian yang belum bisa apa aja Debian Ubuntu kan udah pada pernah pegang tuh. Nah, ini Nextcloud udah pernah pakai Nextcloud belum? Baru mulai deh kayaknya itu rame-ramenya Nextcloud. Ya dia itu kayak Google Drive itu. Ya pakai Docker install tapi ya Iya, pakai Docker. seru kok kelas hacker. Keren 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 keren. lagi trending kayak itu bang. Apa kelas hacker gitu atau Kelas apa? hacker. Komunitas Oh, tertua nih bang, di Hmm. oh Yogyakarta. keren 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 keren. Tapi dia berani belak-belakan banget ya buat ini. Bagus bagus. Buat belajar Oh, belajaran anak muda kan. sharing ya betul. Gue mau nanya mau lihat aja ke saya ke Scott Raymond Pak. Data science ya. Faculty and scientist. Nah, ini cyber security. Oh, Pak Ono ini bagus nih kalau ada Pak Ono. Pak Ono Purwo, Hmm. Mana saya kue juga purbo sering apa lihat anu dia punya YouTube. Wah ini mahal banget der. Gila. ketika lelit hacker. Oh, Itu udah makanya harganya bang fantastis. Ini nih teman-teman nih kalau mau mulai dari sini untuk admin sysadmin. atau nah ini gue udah dari sales admin ke IT infrastruktur nih. Habis itu 9 baru juta ke bang, Zoom-nya aja 9 juta. aduh, udahlah. Silabus ikut. Jadi kita bakal belajar bareng aja. Iya Siap, siap bang. lah. Hmm. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak ya yang udah mau Siap. ya gabung belajar di webinar Iya betul. kita. Saya mencari arah soalnya jadi saya bingung. Saya itu Ya, mau kemana sebenarnya? Bapak. Semua yang dipelajari akhirnya kan tak maksimal. Iya, Nggak iya. bisa semua fokus itu sih sebenarnya ya. Ya betul, makanya harus ditetapkan mau masuk cyber security, pentest atau Gak bukan. apa, itu kan jadi satu nanti pekerjaan. Belajar jadi robot kan kita juga robot di Oke Indonesia. bang, salam. Kalau kira robot kan banyak banget yang harus dikuasain. Siap. Siap, siap bang. Oke, dah itu Admin. mungkin itu aja teman-teman semua ya. Mungkin kalau Iya misalnya bang. mau diskusi nanti di grup aja kali ya, Siap teman-teman. bang. Oke, Boleh, makasih boleh. banyak buat teman-teman Iya. semua. Gue akhirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Mas Yogi, Mas Ya, Kute. Mas mari Yogi, siap. izin live ya Pamit teman-teman bang. ya.